Dulu waktu saya SMA, saya nggak pernah yang namanya belajar. Ranking bawah terus, pelajaran sering bolos. Tapi begitu saya tahu ITB, saya jadi rajin belajar. Tiap hari datang ke kelas, tiap hari berjuang buat dapetin nilai, tiap hari berjuang buat naikin ranking. Semua itu saya lakukan biar diterima di ITB lewat SNMPTN. Saya yang dulu daftar SNMPTN aja ditolak. Menginspirasi ITB. Dulu saya pengen masuk di ITB, saya pengen masuk, saya pengen jadi insinyur minyak, saya pengen memajukan bangsa ini. Tapi karena dibilangin orang tua suruh masuk kedokteran, ya udah aku masuk kedokteran UGM. Menginspirasi ITB. Dulu saya pengen masuk ITB, waktu kuesioner pemilihan jurusan, saya milih IT. Tapi waktu itu karena salah milih B jadi S, akhirnya saya masuk di ITS. Inspirasi ITB. Dulu saya pengen masuk ITB, tapi pas SBMPTN saya nggak pilih ITB, saya pilih kedokteran, dan akhirnya saya kuliah di kedokteran. Menginspirasi ITB. Dulu saya pengen diterima di ITB, saya berjuang mati-matian waktu SMA biar diterima di SNMPTN. Gagal di SNMPTN, saya masih berjuang di SBMPTN. Saya berjuang di saat teman-teman SNMPTN saya yang diterima, senang-senang, dan berkat perjuangan saya akhirnya diterima. Istan. Menginspirasi ITB. Menginspirasi ITB. Inspirasi ITB. Hey guys, jadi buat kalian yang belum tahu, saat ini di timeline Line sedang hot-hotnya hashtag menginspirasi ITB. Jadi buat kalian yang belum tahu, hashtag ini awalnya muncul dari forum bidik misi ITB. Jadi pihak forum bidik misi ITB memprakarsai hashtag menginspirasi ITB ini. Jadi awalnya tujuan dari adanya hashtag ini adalah buat mereka yang punya cerita inspiratif gimana mereka bisa berjuang buat masuk di ITB melalui berbagai jalur, berbagai rintangan, dan mereka bisa share cerita mereka dengan menggunakan hashtag inspirasi ITB ini, terutama buat mereka yang bidik misi. Nah, tujuan awalnya bagus, mewadahi buat mereka yang ingin sharing cerita inspiratif ke mereka yang membutuhkan. Masalahnya, seperti halnya hashtag di internet, di Twitter, di Instagram, penggunaan hashtag itu gak ada aturan hukumnya. Kalian harus pakai hashtag ini buat ini, itu. Kalau enggak, kalian dipenjara, kalian dituntut. Gak ada aturan kayak gitu. Karena gak ada aturannya, nah, yang awalnya tujuan buat hashtag inspirasi ITB ini buat mereka yang punya cerita inspiratif, makin lama ada orang yang iseng-iseng sharing cerita yang nggak inspiratif menggunakan hashtag ini. Nggak cuman itu, kadang ada juga orang yang sharing hal gak jelas dikasih hashtag inspiratif ITB. Ada juga mereka yang awalnya bilang, awalnya saya pengen masuk di ITB, tapi waktu pendaftaran ujian saya akhirnya daftar di perguruan tinggi. Pokoknya hashtag inspirasi ITB ini jadi kacau. Nah, karena kekacauan ini, beberapa orang menyatakan kekesalannya. Mereka berpendapat kalau, guys, tolong, kalau pakai hashtag ini jangan main-main. Hashtag ini dibuat dengan tujuan yang mulia. Kalian asal pakai hashtag ini, sama aja kalian gak menghargai kita. Kalian sama aja gak menghargai mereka yang saat ini sedang berjuang. Kalian ibaratnya gak menghargai mereka yang dari dulu berjuang buat masuk di ITB sampai akhirnya diterima, dan mereka punya cerita yang benar-benar inspiratif yang bisa bermanfaat buat mereka yang membutuhkan, dan kalian tiba-tiba gak menghargai mereka. Intinya mereka kesel. Jadi ceritanya sampai saat ini adalah penggunaan hashtag ini jadi gak bener, dan beberapa orang kesel melihat hal ini dan berharap mereka yang pakai hashtag ini mikir dulu sebelum dipakai, dan mereka yang gak punya hal bermanfaat buat di-share, tolong jangan pakai hashtag ini. Nah, di sini aku pengen ngomongin tentang itu. Hashtag inspirasi ITB ini memang awalnya dibuat dengan tujuan yang baik, tapi memang penggunaan hashtag di internet itu gak ada aturan bakunya. Kita nggak bisa nyuruh orang buat pakai hashtag dengan cara kayak gini, cara kayak gitu. Mereka bebas aja mau ngapain orang ini internet. Bebasan berpendapat tiap orang tuh sama di internet. Mereka yang pengen iseng-iseng sharing cerita dengan menggunakan hashtag inspirasi ITB sebagai bercandaan, ya mereka berhak-berhak aja, asal nggak sara atau pokoknya menyinggung hal-hal yang sensitif yang bisa menimbulkan perselisihan dalam konteks sara. Pihak yang mengeluarkan hashtag ini juga berhak buat menyuarakan pendapat mereka mengenai fenomena penyalahgunaan hashtag ini. Tapi menurut aku lebih baik kita telusurin kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa hashtag yang kalau dilihat sekilas gak ada manfaatnya buat ibaratnya dibuat bercandaan. Ini teori aku. ITB dari dulu sampai sekarang masih punya image dimana ITB itu adalah kampus yang prestisius,
banyak orang pinternya, serba internasional, anaknya IPK 4 semua, gajinya tinggi, begitu lulus langsung keluar negeri. Wih, dan hal itu mungkin bagi beberapa orang berbeda dengan kondisi di kampus mereka yang saat ini sedang mereka masukin. Ibaratnya ada kesenjangan gitu, dan dengan adanya hashtag ini, itu ibaratnya kita pamer alma mater kita ke orang-orang lewat timeline lain ini dan hashtag ini. Nah, karena adanya unsur dan karena ada orang yang menganggap hal ini sebagai pamer-pamer alma mater dan pakai hashtag ini, hashtag itu, kasih cerita ini, cerita itu, apa sih, gak penting banget. Tiba-tiba ya muncullah ide buat bikin plesetan dari ini, plesetan dari hashtag inspirasi ITB. Jadi bayangin aja kalian dulu berjuang SNMPTN buat masuk ITB, gagal, sedih kan? Ya jelas sedih lah. Kemudian kalian berjuang buat masuk SBMPTN. Begitu kalian milih universitas apa yang pengen kalian pilih, di pilihan pertama kalian pengen pilih ITB, tapi kalian rasanya agak takut juga. Gimana kalau gak diterima? Bukannya mending milih universitas yang di bawah ITB, tapi ya yang penting aku diterima di PTN, itulah. Aku gak pengen ngecewain keluarga aku gak pengen ngecewain orang tua aku yang penting pengen keterima lah, aku pengen kuliah. Dan ya akhirnya terpaksa ngalah dan ternyata diterima. Oke lah, gak diterima di ITB, tapi yang penting kuliah. Nah, kemudian kalian tiba-tiba lihat ada hashtag inspirasi ITB. Ini apaan ini? Cerita kayak gini. Dulu aku juga kayak gitu kok, nggak keterima juga. Dan akhirnya kalian kesel dan akhirnya bikin guyonan-guyonan gitu. Jadi itu cuma teori aku aja sih. Jadi intinya, kalau kalian tanya menurut aku gimana, aku nggak begitu peduli sih. Karena hal ini ya sekedar buat hashtag di timeline lain aja sih. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, biasalah, kayak di internet semuanya kayak gitu. Jadi intinya, poin yang pengen aku sampaikan adalah kesuksesan itu nggak bergantung sama alma mater. Memang alma mater itu mendukung, semua orang juga tahu, nggak usah ngomongin kayak gitu lagi. Tapi yang perlu diomongin adalah gimana kita bisa sukses tanpa harus bergantung sama alma mater. Gimana kita bisa sukses dengan kemampuan kita sebagai individu, kemampuan kita kerja sama orang, kemampuan kita bisa berusaha terus meskipun kondisinya nggak mendukung. Karena itu menurutku yang paling penting, bukan sekedar alma mater pengen masuk ini, pengen masuk itu, cita-cita pengen masuk ini, pengen masuk itu. Yang penting adalah gimana kita bisa berusaha buat mencapai apa yang pengen kita capai. Karena kalau kita sekedar dibutakan sama alma mater, rasanya kayak cetek banget pemikiran kita. Karena hidup itu gak cuma di kampus aja. Hidup kita itu gak sekedar masuk universitas doang. Hidup kita itu gak sekedar bergantung sama alma mater. Yang penting adalah gimana kita bisa berjuang panjang hidup kita. Dan itu yang menurut aku yang paling penting. Oke, jadi itu yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.